Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku masih mau mengolah pisang ini. Aku punya pisang kematangannya di rumah, daripada dibuang. Ini aku bikin kue yang sangat enak, cocok banget untuk temen ngopi dan santai di rumah ya, bersama keluarga tercinta. Nah, mau tahu aku mau buat kue apa? Yuk tonton video ini sampai dengan selesai ya. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan di video-video aku berikutnya. Terima kasih. Selamat menonton video ini sampai dengan selesai. Bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat kue ini antara lain 300 gram pisang, 5 butir telur, 200 gram gula pasir, 150 gram mentega, ini sudah aku cairkan ya, 250 gram tepung terigu, 100 ml kental manis, dan yang terakhir ini 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku menggunakan SP ya. Langkah pertama, di sini aku sudah menyiapkan pisang ya. Di sini aku menggunakan pisang matang yang kulitnya sudah benar-benar berwarna hitam seperti itu, tapi masih bagus ya. Lalu di sini aku lumatkan pisang menggunakan sendok garpu seperti ini. Dalam melumatkan ini aku nggak usah halus-halus banget, cukup sampai pisangnya hancur dan lumat seperti ini. Lalu tambahkan dengan kental manisnya, aduk hingga susu dan pisangnya tercampur rata ya. Setelah pisang dan susu ini tercampur rata, lalu ini aku sisihkan sebentar ya. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan wadah seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur. Lalu aku tambahkan dengan SP-nya. Selanjutnya tambahkan gula pasir. Kemudian langsung aja ya, ketiga bahan ini aku mixer menggunakan kecepatan paling rendah terlebih dahulu hingga gulanya hancur dan bercampur rata dengan telurnya. Selanjutnya naikkan ke kecepatan yang paling tinggi, mixer hingga kental, mengembang dan berwarna putih. Biasanya kurang lebih membutuhkan waktu 5 hingga 7 menit hingga adonan ini mengembang, kental dan berwarna putih seperti ini ya. Setelah adonan mengembang seperti ini lalu aku matikan mixernya sebentar ya. Selanjutnya tambahkan dengan tepung terigu. Jangan lupa ayak tepung terigu terlebih dahulu agar tidak ada adonan yang bergerindil di dalam adonan ini ya. Aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja. Mixer hingga tepung ini tercampur rata dengan adonan. Setelah tepungnya tercampur rata, lalu ini aku tambahkan dengan pisang yang sudah aku lumatkan tadi di awal ya. Masukkan semua pisang. Lalu aduk kembali menggunakan mixer hingga pisang ini tercampur rata. Selanjutnya setelah pisang ini tercampur rata dengan adonan, ini aku tambahkan sedikit demi sedikit mentega cairnya. Lalu aduk kembali adonan ini menggunakan mixer juga ya. Tetap menggunakan kecepatan rendah saja. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah mentega cair ini sudah tercampur rata, ini aku matikan mixernya. Lalu di sini aku aduk kembali menggunakan spatula ya, untuk memastikan tidak ada mentega cair yang mengendap di bagian bawah adonan ini. Langkah berikutnya, di sini aku sudah menyiapkan loyang seperti ini ya. Ini aku menggunakan loyang tulban yang sudah aku olesi tipis-tipis dengan mentega dan aku alasi dengan tepung terigu. Masukkan semua adonan. Setelah semuanya masuk, ini aku hentak-hentakan seperti ini ya, agar tidak ada gelembung udara di dalamnya. Selanjutnya ini aku panggang ya menggunakan oven. Di sini aku menggunakan oven gas seperti ini. Panggang kurang lebih selama 25 menit. Setelah 25 menit, nah ini dia hasilnya. Bolu pisang ini sudah matang. Sudah aku keluarkan ya dari dalam ovennya. Lalu ini aku hentak-hentakan agar lebih mudah dikeluarkan dari dalam loyangnya. Sebentar aku balik ini. Dan ini dia hasilnya. Bolu pisang ini sangat memuaskan, mengembang dengan sempurna.
Untuk melihat hasil bagian dalamnya, sebentar aku potong bolu pisang ini terlebih dahulu ya. Saat memotong bolu pisang ini terasa banget kalau bolu pisang ini sangat menul-menul. Ini dia hasilnya, bolu pisang ini terlihat super lembut. Ada tekstur dari pisangnya ya. Nah, makanya saat melumatkannya aku tidak terlalu halus agar terlihat tekstur seperti ini ya. Sebentar aku cicip bolu pisang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Super lembut. Menul-menul, pisangnya terasa. Aromanya pun menggoda banget. Pokoknya bolu pisang ini super enak, isinya pas dan super mantul. Bolu pisang ini cocok banget untuk cemilan keluarga tercinta, apalagi ditemani dengan teh hangat dan kopinya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke resep yang kedua. Di resep yang kedua ini aku masih membuat bolu menggunakan pisang kematangan. Nah, di resep yang kedua ini aku menambahkan 2 sendok makan coklat bubuk ke dalam adonannya. Nah, mau tahu bagaimana hasil bolu coklat ini dan bagaimana rasanya? Yuk lanjutkan nonton video ini sampai dengan selesai ya. Di sini sudah aku siapkan pisang matang yang kulitnya sudah berwarna kecoklatan ya. Di sini aku lumatkan terlebih dahulu pisang ini menggunakan sendok garpu. Untuk melumatkan pisangnya ini nggak usah sampai terlalu halus ya. Lalu aku tambahkan dengan 100 ml kental manis. Lalu aduk hingga kental manis dan pisang ini tercampur rata. Tujuannya melumatkan tidak terlalu halus, nantinya biar ada tekstur dari pisangnya ya di dalam banana cake-nya. Setelah kental manisnya tercampur rata dengan pisang seperti ini, lalu ini aku sisihkan sebentar ya. Langkah berikutnya, di sini sudah aku siapkan wadah. Di sini aku menggunakan wadah beling seperti ini ya. Lalu masukkan 5 butir telur. Tambahkan dengan 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku menggunakan SP. Selanjutnya tambahkan dengan 200 gram gula pasir. Lalu ini mixer ketiga bahan ini dengan menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu hingga gula larut dan tercampur rata dengan telurnya. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, lalu ini tinggikan kecepatan menjadi kecepatan maksimal ya. Mixer hingga mengembang, kental dan berwarna putih. Biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 hingga 7 menit. Nah, ini dia adonan sudah mengembang, kental dan berwarna putih seperti ini ya. Lalu ini sebentar aku matikan mixernya. Selanjutnya tambahkan dengan 250 gram tepung terigu. Jangan lupa ya, ayak terlebih dahulu tepung terigunya agar tidak ada adonan yang bergerindil masuk ke dalam adonan ini. Aduk menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja, aduk hingga tercampur rata. Tambahkan dengan pisang yang sudah aku lumatkan di awal tadi ya. Masukkan semua pisang yang sudah dilumatkan dan dicampur dengan kental manis. Aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja ya. Aduk hingga tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, ini tambahkan dengan 2 sendok makan coklat bubuk. Aduk kembali hingga coklat bubuk ini tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tambahkan dengan 150 gram mentega yang sudah aku cairkan terlebih dahulu. Aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
Dan ini langsung aja ya matikan mixernya jika semua sudah tercampur rata. Selanjutnya ini aku aduk kembali menggunakan spatula. Ini untuk memastikan ya agar tidak ada endapan di bagian bawah adonan. Langkah berikutnya di sini sudah aku siapkan ya loyang atau tulban seperti ini yang sudah aku olesi tipis-tipis dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Langsung aja ya di sini aku masukkan adonan bolu pisang coklatnya ke dalam tulban ini. Adonan sudah masuk semua ke dalam tulban. Lalu ini hentak-hentakan agar tidak ada rongga udara di dalam adonan bolu pisang ini ya. Selanjutnya ini aku panggang menggunakan oven gas seperti ini ya. Panggang selama kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit ini dia hasilnya, bolu pisang coklat yang sudah aku keluarkan dari dalam loyangnya. Ini mengembang dengan sempurna, aroma coklat dan pisangnya, perpaduan yang cocok banget. Nah, ini dia hasilnya. Bolu pisang coklat ini sangat lembut. Nah, terlihat nyoklat banget ya. Super moist. Sebentar aku cicip bolu pisang coklat ini ya. Mantap. Rasanya enak. Perpaduan antara coklat dan pisangnya sangat menyatu. Tekstur dari pisangnya pun masih terasa. Pokoknya ini nyoklat banget, lembut. Aku yakin semua pada suka dengan bolu pisang coklat ini. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih juga ya untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.